Dokter Evert atau yang akrab juga dipanggil dengan Dokter Boy ya dok ya. Saya manggilnya dokter siapa ini? Effort aja. Oke, Dokter Evert saat ini lagi bertugas di mana aja dokter? Saat ini saya bertugas, saya sebagai salah satu tenaga dosen di FK Unut dan di Rumah Sakit Udayana, dan kemudian di swasta di Rumah Sakit Bali Royal Hospital dan di Bali Sudirman Medical Center. Ya. Oke, jadi juga melayani Hmm. pasien, juga melayani calon dokter ya dok ya, untuk membimbing Uh, calon-calon dokter ya betul. juga dan juga calon residen, calon dokter spesialis. Oke, dokter mengenai topik yang akan kita bahas nih pada siang hari ini tentang deteksi kelainan bawaan pada janin. Hmm. Mungkin saya langsung aja ke pertanyaannya dok ya. Sebenarnya Ya. kalau untuk kelainan bawaan itu dia macam-macam itu apa aja sih dok yang disebut dengan kelainan bawaan? Cacat Jadi, lahir bisa disebut kayak gitu ya? ya, kalau kita berbicara Hmm. tentang kelainan bawaan ya, atau kelainan kongenital, itu sebenarnya Hmm. itu spektrumnya luas. Itu meliputi kelainan fisik ya, kelainan fisik Hmm. anatomi ya, ataupun kelainan di tingkat kromosom atau gen gitu ya. Tapi biasanya yang kita definisikan kelainan kongenital itu adalah yang secara struktural ada sesuatu, atau secara genetik atau secara kromosom. Itu Hmm. yang dimaksudkan dengan fetal congenital anomaly, atau ya kelainan bawaan atau cacat pada bayi. Kurang lebih seperti itu secara umum. Kalau untuk contoh-contohnya dokter, Hmm? pengkelompokannya itu seperti apa? Pengelompokan ya, kalau kita bicara kelainan kromosom yang paling sering ya, yang paling sering terjadi itu Hmm. adalah Down syndrome ya, trisomi pada kromosom 21, kemudian sindrom Edward di 18, dan sindrom Patau pada kromosom 13. Kemudian kalau Oke. berbicara kelainan organ itu ya luas. Kita mulai berbicara dari kepala, ada kelainan sistem saraf pusat, ada kelainan jantung, ada kelainan ginjal, ada kelainan pada ekstremitas, ada pada Hmm. kraniofasial, pada wajah, cleft lip, bibir sumbing, dan Hmm. sebagainya. Ya, jadi pada semua Hmm. organ kita berbicara. Kalau ngomong contoh Oke. ya itu tadi. Terlepas dari kromosom 21, 18, dan 13 ya, manusia punya 23 pasang kromosom ya, dimanapun ya. Jadi pada kromosom manapun sebenarnya bisa terjadi. Cuman yang paling Hmm. sering ya itu tadi, yang paling sering Oke. kejadiannya. Mm-mm. Bagaimana dengan penyebabnya dok? Maksudnya faktor risiko siapa-siapa aja sih yang bisa kemungkinan untuk mengalami ini? Soalnya pernah di satu keluarga yang di orang tuanya ayah ibunya sehat gitu, apakah hal ini juga bisa mungkin terjadi dok? Kelainan kromosom atau yang Uh, lain-lain yang dokter sebutkan? Iya, jadi kalau kita berbicara angka kejadian ya, angka insiden atau angka prevalen. Jadi kalau kita ambil secara rata-rata itu angka kelainan bawaan itu berkisar di 3-5% di populasi. Jadi kalau kita Hmm. mau tutup mata, setiap orang yang hamil gitu ya, punya prevalensi kurang lebih sekitar 3-5%. Terlepas dari faktor risikonya ya. Jadi Hmm. tentunya pada kelompok-kelompok tertentu misalnya gitu, ada riwayat keluarga dengan kelainan genetik sebelumnya, atau riwayat misalnya anak pertama atau anak kedua, dan biasanya riwayat anak sebelumnya yang dengan kelainan kromosom, kelainan Down syndrome, mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi. Ya. Tapi bukan berarti orang yang tanpa riwayat keluarga itu tidak bisa. Karena seperti saya Hmm. bilang, dia kejadiannya random. Ya 3-5%. Dan kelainan bawaan tidak semuanya berkaitan dengan genetik. Tidak semuanya diturunkan, ada keluarga terus anaknya begini gitu. Keluarga tidak ada, anaknya bisa ada, ataupun sebaliknya, ada riwayat keluarga tapi ternyata tidak. Jadi seperti itu. Dan pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya wanita usia 35 tahun ke atas, itu mereka adalah kelompok yang kita bilang high risk. Jadi resiko High risk mereka aggressive ya, resiko tinggi ya. kelainan bawaannya, kelainan kromosom terutama kalau kita berbicara Down syndrome itu Hmm. lebih tinggi dibandingkan di bawah usia 35. Itu. Oke, oke, Nah, oke. pertanyaan berikutnya, lantas apakah hanya wanita di atas usia 35 yang harus kita aware gitu? Hmm. Ya, Hmm. jawabannya Hmm. tidak gitu. Jawabannya tidak. Karena kalau kita kumpulkan kasus-kasus Down syndrome itu gitu. Kita ambil contoh satu aja, Down syndrome misalnya. Kita kumpulkan kasus contoh Hmm. Down syndrome itu, justru sebagian besar
terlahir dari wanita di bawah usia 35 tahun. Ya. Karena lebih banyak wanita yang hamil dan melahirkan di bawah usia 35. Jadi jumlah absolutnya mereka lebih banyak gitu. Jadi walaupun kalau kita kelompokkan berdasarkan resiko, sebenarnya resikonya lebih kecil dibanding usia 35. Tapi yang hamil dan melahirkan di usia 35 itu jumlahnya sedikit. Jadi kalau kasus totalnya lebih banyak justru di bawah usia 35, walaupun resikonya meningkat di atas usia 35. Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti meskipun misalnya wanita menikah di usia 20-an, kemudian hamil juga di usia 20-an, ada kemungkinan juga mengalami kelainan atau kecacatan pada janinnya, seperti itu ya dok ya. Kalau untuk faktor lain yang mempengaruhi, apakah itu juga berpengaruh misalnya seperti pola hidupnya, kebiasaan makan, atau kebiasaan aktivitas sehari-hari, itu ngaruh juga nggak sih dok kalau berdasarkan penelitian? Kalau berdasarkan penyebab ya, kita ngomong penyebab, apa sih yang menyebabkan adanya kelainan genetik, kelainan bawaan ya, ngomong gitu. Nggak selalu genetik, kelainan bawaan. Apa penyebabnya? Justru 50-60% penyebabnya adalah unknown. Tidak diketahui? Tidak diketahui 50-60%. Itu artinya tidak diketahui itu bukan tidak ada. Ya. Cuman tidak diketahui apa. Jadi penyebabnya banyak ya. Satu misalnya genetik. Yang kedua faktor infeksi bisa. Yang ketiga adalah faktor paparan agen. Agen itu ya bahan kimia, obat-obatan, alkohol, tembakau, dan sebagainya. Merkuri mungkin. Nah, lantas apakah mereka pernah terpapar apa tidak? Justru yang sebagian sering mereka tidak tahu. Jadi hampir setengahnya kalau kita telusuri apa sih penyebabnya, nggak ketemu. Ya, jadi infeksi banyak, infeksi itu luas sekali. Satu yang bisa menyebabkan kelainan bawaan yang fatal, terutama itu infeksi rubella. Ya, rubella bila terjadi di trimester 1, kejadiannya itu fatality-nya tinggi, hampir 95% dia loss. Ya. Untuk janinnya ya dok ya? Janinnya, ya, dan kelainannya biasanya severe, kelainannya sangat berat kalau rubella di trimester 1. Kemudian varicella bisa menyebabkan kelainan bawaan, toxoplasmosis bisa menyebabkan kelainan bawaan, herpes varicella cacar air ya dok ya? Ya betul, varicella. Pada ibu hamil kena varicella, 1-2% bayinya punya risiko kelainan bawaan, varicella zoster syndrome namanya ada. Kemudian ya banyak infeksi agen lain ya, misalnya itu tadi herpes bisa, virus apa yang terakhir yang populer Zika bisa. Ya. Dan kenyataannya ya. Kalau COVID gimana dok? Itu sekarang lagi merebak COVID kan? Kebetulan dari data yang ada sampai saat ini kalau kita lihat publikasi hampir di seluruh dunia ya. Jadi tidak terdapat bukti bahwa COVID itu dapat menyebabkan kelainan atau cacat pada bayi. Ya, belum didapatkan bukan berarti suatu saat akan tidak ada. Karena COVID ini kan tergolong penyakit yang baru. Kita mempelajari COVID ini belum sampai 1 tahun. Ya, jadi sebenarnya data yang kita kumpulkan untuk mencapai sebuah kesimpulan itu masih terlalu sedikit. Ya, tapi dari data yang ada kesannya tidak ada hubungan COVID dengan cacat bawaan. Tapi mungkin nanti ya seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan mungkin akan ada temuan baru. Ya, kalau untuk COVID sampai saat ini tidak ada. Iya. Tapi meskipun demikian sangat penting berarti ya dok ya untuk ibu hamil menjaga kesehatannya selama masa kehamilan, apalagi di masa pandemi supaya nggak kena sakit. Karena bahkan sakit cacar air pun juga bisa ngefek ke janin ya dok ya. Oke. Kalau untuk berarti kalau mitos-mitos yang misalnya dulu orang bilang gara-gara ngeliatin guguk gituan gitu jadinya anaknya cacat, atau gara-gara ini anaknya jadinya sumbing gitu, berarti itu nggak bener ya dok ya? Kalau itu kepercayaan di masyarakat itu tidak bisa sepenuhnya kita salahkan gitu. Itu namanya juga kepercayaan, apapun mau dipercaya boleh saja. Tapi kalau ditanya secara medis ya jelas tidak ada hubungannya dan tidak berkorelasi antara anjing dan ataupun ada banyak yang bilang dulu potong rambut lah atau apa. Jadi tidak. Jadi justru ya nggak berhubungan. Tapi kalau memang itu kepercayaan dan diikuti pun tidak ada buruknya ya silahkan. Tapi saya sih nggak pernah menyarankan pasien untuk percaya itu. Tapi kalau mau percaya nggak apa-apa.
Oke. Boleh. Yang lebih penting itu bagaimana kita menanggapinya berarti ya dok ya. Karena kalau untuk menyalahkan juga toh buat apa? Anyway, Ah, Dokter Evers, saya mau tanya kalau untuk deteksi sendiri, sejak kapan ini bisa kita tahu bahwa janin kita itu dia sehat ataupun ada kemungkinan untuk mengalami kelainan bawaan? ya, jadi secara umum ada dua periode penting ya dalam kehamilan yang untuk kita lakukan screening. Yang pertama itu adalah di trimester 1. Ya. Jadi trimester 1 biasa waktu yang ideal yang kita pakai adalah antara 11 sampai 13 minggu. Antara 11 sampai 13 minggu. Kemudian yang kedua, begitu untuk kita screening organ, kelainan bawaan pada organ itu di trimester 2. Ada yang antara 18 sampai 20, ada yang antara 20 sampai 22, tapi rata-rata ya di usia sekitar 5 bulan itu. Kita kerjakan screening kedua untuk deteksi kelainan organ. Jadi kelainan organ itu berbeda dengan kelainan kromosom gitu ya. Kelainan kromosom itu punya marker-marker yang spesifik yang hanya sensitif apabila kita lakukan di trimester 1, 11 sampai 13 minggu. Kalau kelainan organ itu artinya kelainan struktur gitu. Bibirnya sumbing misalnya, jantungnya, katupnya ada bocor, atau kepalanya ada hidrosefalus, ada cairan, mungkin ginjalnya bermasalah, soal saluran kencingnya, ada sumbatan dan sebagainya. Karena kelainan organ tidak selalu berkaitan dengan kelainan kromosom, begitupun sebaliknya, kelainan kromosom tidak selalu berkaitan dengan kelainan organ. Jadi kadang saya sudah melakukan kita mungkin kalau istilah di feto maternal itu yang banyak yang kita pakai ada fetal anatomic scan atau fetal scan. Kita sudah melakukan misalnya di 20 minggu lahir ternyata Down syndrome gitu ya. Ya itu memang hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Jadi second trimester screening 20 minggu, 22 minggu kita lakukan scan itu bukan untuk mencari bayinya Down syndrome atau tidak. Bukan. Kalau Down syndrome adalah kelainan kromosom yang kita screening di trimester 1. Di awal lah. Ya, di awal. Karena dia berbeda. Tidak semua misalnya. Dan itu nggak kelihatan dari USG ya dokter ya? Kalau untuk di awal-awal. Justru markernya itu adalah sensitif apabila kita cari marker untuk Down syndrome itu ada beberapa ya. Ada nasal bone, ada ini ya, kita nggak bahas itu. Itu kita cari di trimester 1. Ya. Jadi apabila kita temukan marker itu di trimester 1, dari USG saja dia punya angka sensitivitasnya berapa. Itu ya. Angka kalau masuk ke kategori risiko tinggi, itu dihitung nanti. Misalnya risiko Down syndrome 1 berbanding 100, itu masuk kategori high risk. Ya, harus ada tindakan definitif. Artinya kita harus ambil air ketubannya, kita buktikan bahwa bayinya Down syndrome atau tidak. Ya. Kalau di trimester 2, di trimester 3, ya di trimester 2 lah, ya rata-rata 20 minggu atau 30 minggu, kalau kita mau melihat Down syndrome di sana, cenderung marker-marker itu sudah tidak spesifik lagi gitu. Jadi misalnya salah satunya memang nasal bone. Nah, tulang hidung bisa kita lihat di trimester 2 gitu. Tapi apakah hanya dengan tidak tulang hidungnya yang short atau absen langsung kita curigai Down syndrome? Ya tidak seperti itu, karena gold standarnya memang screening Down syndrome adalah ya untuk apalagi dengan USG kita lakukan di 11-13 minggu. Jadi di luar itu parameter-parameter itu lagi sudah berubah, sensitivitas dan ininya tuh sudah berubah, jadi sudah tidak akurat lagi. 20 minggu ya paling bagus kita gunakan untuk kelainan anatomi, ya, bibir sumbing lah, atau jantungnya, ususnya dan sebagainya, yaitu waktunya memang di trimester 2. Berbeda jadinya. Oke dok. Jadi lebih awal, lebih bagus kalau misalnya memang dia itu kayak ibu hamil yang berisiko tinggi ya dok ya, misalnya kayak dokter tadi bilang di keluarga genetiknya ada yang punya riwayat sakit itu, atau mungkin usianya di atas 35 tahun. Tapi kalau untuk yang ibu-ibu yang dengan tidak risiko tinggi dok, misalnya ya masih mamut gitu, mama muda usianya masih 20-an, awal 20 gitu, perlu nggak melakukan pemeriksaan yang tadi dokter katakan, pemeriksaan kromosom di awal kehamilan trimester pertama, atau cukup USG aja dokter? Jadi gini, pemeriksaan Down syndrome itu untuk di trimester 1 kita bagi menjadi 2 ya. Ada yang berbasis darah, ada yang berbasis USG. Itu punya sensitivitasnya berbeda. Kalau hanya USG saja, itu dia punya sensitivitas
suara apa itu? Kalau hanya USG saja, dia punya sensitivitas itu sekitar 75-80% detection rate-nya. Ya. Kalau dengan darah, itu sampai dengan 99% detection rate-nya atau sensitivitasnya untuk Down syndrome. Nah, Lebih sekarang akurat kalau ya. orang ingin melakukan tes, ya kita tawarkan. Ada 2 jenis tes. Yang mana yang mau dikerjakan. Si A punya sensitivitas sekian, B sekian. Gitu. Dan biasanya gitu, untuk orang-orang yang tidak masuk dari secara usia, dia tidak masuk kelompok high risk, ya kita jelaskan bahwa seperti tadi saya bilang, bahwa justru sebagian besar ya kalau populasi Down syndrome itu terlahir dari usia di bawah 35 tahun. Jadi dari penjelasan itu, dari perbedaan sensitivitas, metode dan sebagainya, mereka bisa memutuskan tes mana yang mau mereka ambil. Kan itu tugasnya pokok dari seorang dokter adalah menawarkan ya, ya, kita menginformasikan bahwa ada tes seperti ini. Kalaupun dia memutuskan tidak mau tes ya tidak masalah. Tidak masalah, tapi harus tahu gitu. Ya, tujuan kita biasanya yang kita screening yang sebagian besar kalau ini mereka pasti memilih kita coba USG dulu. Kalau dari USG ternyata low risk, mereka nggak lanjut biasanya. Yang sering seperti itu. Kenapa? Ya, karena pemeriksaan darah ini sangat-sangat high cost. Biayanya sangat mahal. Ya, jadi kalau memang alternatif yang lebih murah ya dengan hanya USG saja. Tapi ya sensitivitasnya itu tadi sekitar 75-80% untuk detection rate untuk Down syndrome ya. Oke, Dok. Nah, kalau dari berdasarkan kelainan bawaan yang sekian banyak ada gitu ya, Dok ya, struktur, kemudian juga fungsinya. Nah, bila mana itu ditemukan, itu biasa penanganannya kayak gimana, Dok? Karena itu kan masih di dalam ukuran yang masih muda banget, janinnya masih kecil gitu kan. Itu apakah akan serta-merta dipertahankan dengan kayak konservatif, diberikan obat penguat seperti itu, atau ada opsi untuk terminasi atau bagaimana, Dok? Kalau misalnya nih seorang ibu menemukan bahwa ada kelainan pada janinnya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ya. Kalau ada sesuatu terus diapakan gitu. Jawabannya kembali tergantung kelainan apa yang ditemukan. Ya. Satu, kelainan yang bersifat letal. Bersifat letal artinya jadi tidak akan mungkin bayi ini bertahan hidup. Itu memang ada opsi untuk dilakukan pengakhiran kehamilan dengan pertimbangan dari ya tentunya komisi etik rumah sakit dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kelainannya, tidak semua kelainan bisa diterapi pada saat di dalam kandungan, tapi ada yang bisa. Ya, ada yang bisa. Contohnya, misalnya ada sumbatan saluran kencing gitu ya. Kita bisa memasang shunting. Shunting itu artinya kita masukkan selang untuk mengalirkan kencingnya bayi di dalam. Ya, tujuannya ya untuk menyelamatkan ginjalnya agar ginjalnya tidak rusak. Tapi apakah semua lantas kelainan bisa diobati di dalam kandungan? Tidak semua. Lalu kalau yang tidak bisa, bagaimana? Pertanyaan besarnya adalah justru kita mempersiapkan kelahiran bayi yang dengan kelainan bawaan. Itu penanganannya sangat jauh berbeda dengan bayi sehat. Ya, jadi kita bisa siapkan apa yang diperlukan bayi ini begitu dia lahir. Ya, misalnya gitu, bayi dengan kelainan jantung atau mungkin bayi dengan yang dinding perutnya tidak terbentuk ya, yang ususnya di luar. Itu apa yang harus ada dan harus segera dilakukan pada saat bayi itu keluar dari rahim. Itu kita punya guideline-nya semua. Nah, akan sangat berbeda jadi dengan apabila itu tidak terdeteksi. Begitu tidak terdeteksi, bayinya lahir, semuanya akan terlambat. Itu surprise! Iya, seperti dan itu. Kejutan yang biasanya sulit untuk apa misalnya ya. Jadi kayak penanganan awalnya jadi bisa lebih terlambat ya, Dok ya. Kalau seperti itu, jadi penting bahkan banget untuk kita sekarang ya di era kedokteran sekarang ini, jadi sudah bukan hal yang tidak mungkin lagi gitu apabila kita menemukan kelainan, misalnya tumor gitu ya pada bayi di tulang belakangnya, mungkin ya saya bilang aja tumor gitu, ada benjolan gitu biar gampang orang ngerti. Itu di berbagai center yang sudah maju bahkan mereka bisa melakukan operasi, dibuka rahimnya, dikeluarkan tumornya, dijahit, ditutup, kehamilannya dilanjutkan lagi. Bahkan sudah sampai setahap itu gitu ya. Fetoskopi pun bisa, kita masukkan kamera ke dalam rahim misalnya.
Misalnya ada gangguan Wow. aliran darah atau ya kita bisa bakar itu pembuluh darah yang ini. Ya intinya ilmunya sudah maju. Walaupun tidak semua bisa kita kerjakan di sini gitu. Tapi Mhm. saya yakin Mhm. mungkin 5-10 tahun ke depan semua bisa kita kerjakan sih harusnya gitu. Tapi ya Oke, pada wah. saat ini yang fokus kita adalah penguatan ke deteksi dini tentunya. Jadi Mhm. semakin awal kita Mhm. tahu, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Baik sekarang Mhm. ataupun nanti Mhm. setelah bayinya lahir. Kurang lebih begitu. Mhm. Oke, oke, thank you, Dok. Nah, dokter, ini ada pertanyaan nih. Kemarin kan saya sudah mulai tampung pertanyaan dari Iya. follower kita di Instagram. Ada Ibu Mimi di Denpasar nanya, dokter, berapa kali sih minimal USG itu dilakukan pada saat kehamilan? Karena kalau saya tidak salah, sebelumnya pernah ada rekomendasi untuk tidak ke dokter selama pandemi jika tidak benar-benar dibutuhkan. Nah, ini bagaimana, Dok, pertanyaannya? Ini ya Pak, pertanyaan menarik ya. Kalau kita berbicara USG minimal ya, minimal gitu sebenarnya ya kalau minimal ya minimal paling sedikit satu, namanya paling sedikit kan. Itu artinya minimal. Tapi rata-rata kalau memang ingin membatasi kunjungan, yang saya sarankan adalah Mhm. satu. Pertama itu di trimester 1 antara 11 sampai 13 minggu, ataupun Oke. kemudian di trimester 2 antara 18 sampai 22 minggu, kemudian sekali di trimester 3 28 sampai 32, dan satu lagi mungkin sebelum lahir ya. Tapi perubahan-perubahan itu kan termodifikasi karena selama pandemi ini gitu ya. Ya, jadi semuanya menjadi tidak ideal semenjak COVID ini. Yang harusnya A menjadi Mhm. B, Mhm. atau yang harusnya C kita modifikasi menjadi A ya, seperti itu. Ya itulah Mhm. modifikasi itu boleh gitu ya. Tapi kalau kita bicara target minimal antenatal care itu kunjungan antenatal yang menurut WHO itu adalah 4. Mungkin semua udah tahu ya, Fani juga pasti sudah tahu. Ya, Ya, 4 itu itu sih artinya apa? minimal 4. Ya, Heeh. ya, 4 itu artinya gitu. Mereka mengadopsi di low resource country. Ya, WHO itu kan Mhm. seluruh dunia ya. Jadi Mhm. Mhm. berapa sih jumlah minimal kunjungan di negara atau di tempat yang sumber dayanya terbatas, tapi tidak Mhm. menurunkan outcome dari kehamilan itu Mhm. sendiri. Mhm. Ya, keluarlah angka 4 itu dari studi mereka gitu Oke. ya. Tapi antenatal care pun piramidanya sudah berubah. Kalau dulu Pantas. semakin Mhm. besar kehamilan, kunjungannya semakin banyak. Justru sekarang kita lebih banyak memfokuskan di screening awal. Jadi di awal kita kontak dengan Mhm. pasien itu kita screening semua faktor risikonya, screening kelainan bawaan, kelainan medis ibu. Jadi sehingga harapannya nanti kunjungan di akhir-akhir itu bisa tidak terlalu banyak. Itu saja gitu. Nah, Oke, kalau COVID ya, ini ya. ya memang ya di luar semuanya di luar normal. Tapi kalau ngomong bicara minimal ya saya akan ikut 4 itu tadi. Ya, Oke, oke. Mhm. ya, Supaya tahu di setiap perkembangannya ya, Dok ya. iya. Terus ini ada Ibu Anggi juga di Denpasar nanya, Dok, bagaimana sih pentingnya pemeriksaan torch pada awal kehamilan? Yang tadi mungkin dokter sempat singgung bahwa infeksi toksoplasma, rubella itu bisa mengancam juga untuk Nah, kesehatan janin selama ibu hamil. iya. Jadi ini juga pertanyaan yang sering ya. Kalau kita bicara torch itu kan ada toxo, rubella, cytomegalovirus, herpes ya. Itu kepanjangannya kalau kita ngomong torch. Jadi kapan sebenarnya dia diperiksa gitu? Kebanyakan orang begitu hamil, saya mau cek torch gitu ya. Periksalah dia Mm-mm. semua gitu. Terus tiba-tiba misalnya rubellanya positif gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nggak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi tujuannya gitu, kalau rubella, kapan mau periksa? Jawabannya harus sebelum hamil. Ya, harapan kita kalau Oke, dia belum pernah terinfeksi rubella, dia belum punya kekebalan terhadap rubella, dia harus divaksin dulu. oke, oke, oke. Supaya waktu Ini dia hamil, vaksin hmm? vaksin MR yang kalau beberapa 2018 lalu itu sempat ada untuk anak sekolahan semua, Dok. Tapi kalau untuk Ya, yang biasanya kita eh, di Indonesia digabung yang anak, measles rubella kan MMR ya. iya, Ya, iya. Kalau untuk harus. anak-anak sekarang semua dapat kan. Tapi kalau yang Jadi generasi yang terdahulu kita harus mungkin abis nikah langsung suntik kalau misalnya setelah periksa terus hasilnya negatif ya, berarti kayak itu. ya, makanya kalau Oke. vaksinasi ini sudah luas ya, sampai semua sudah Mm-mm. tervaksinasi dengan rubella, ya harapan kita Mm-mm. 10-20 tahun ke depan gitu tidak ada lagi Mm-mm. ibu hamil yang kena rubella gitu. Masalah ini kan belum merata. Mm-mm. Kapan harusnya cek? Ya Mm-mm. dia harus cek sebelum hamil
Sebelum dia hamil dia Oh, cek oke. rubellanya. Karena begitu dia hamil dia cek rubella, dia mau vaksin rubella pasti nggak bisa. Gitu ya, untuk rubella. Kemudian yang kedua untuk tokso. Tokso ini sering sekali. Saya harus cek tokso. Oke, saya cek tokso. Trimester 1 cek tokso, toksonya negatif. Terus trimester 3 ketemu misalnya bayinya anaknya hidrosefalus, kepalanya yang besar. Dites toksonya positif. Terus nah, kapan dia kena? Jawabannya ya karena pada saat dia tes di trimester 1, dia memang belum terkena tokso. Gitu. Orang yang dites toksonya negatif itu belum tentu akan negatif terus selama dia kehamilan. Sekarang dia tes, besoknya dia kena tokso positif. Gitu. Ya, jadi memang susah kapan menentukan waktunya. Jadi rekomendasi tes toksoplasmosis itu adalah di tempat yang kejadiannya tinggi. Gitu. Ya, misalnya kalau yang banyak kita di Amerika Latin itu sering gitu ya. Jadi dianjurkan tiap trimester 1, 2 dites sekali. Hanya tokso saja ya, bukan torchnya semua. Tokso saja dites ya. Tapi kalau kita di Indonesia, kita nggak punya data berapa kejadian toksoplasmosis. Ya, jadi ya, kita nggak punya Banyak data adalah berapa sih prevalensi atau hasil. insiden tokso di Indonesia ini. Gitu. Jadi pemeriksaan tokso itu tidak menjadi dilakukan dalam yang harus rutin. Yang rutin kan mungkin Fani udah tahu ya, triple infeksi di puskesmas semua ibu Ya, hamil itu pasti dicek hepatitis B, sifilis, HIV. Itu wajib, itulah ya. program pemerintah yang resmi yang harus dites. Nah, selebihnya Subsidi. selebihnya opsional. Jadi mau dites boleh. Dites tokso di trimester 1. Terus nanti bayi saya pasti negatif belum tentu. Sekarang saya tes tidak ada toksonya, di trimester 3 dia bisa kena tokso. Masih bisa kan? Oke, Gitu. oke. Ya. Ya artinya dia tidak kena tokso ya dia dites pada saat itu dia tidak punya tokso gitu. Atau pernah ada infeksi lampau gitu. Nah, kalau toksoplasmosis sendiri apakah bisa diobati? Jawabannya bisa. Tokso ini adalah salah satu infeksi yang bisa kita obati. Makanya bagi yang kelompok yang resiko tinggi itu biasanya tokso itu kan host ini utamanya adalah kucing ya. Ya, sumber penularan utamanya adalah kucing dan dari kotorannya itu. Ya, kita fokuskan bagi mereka yang memang sering kontak dengan hewan gitu. Nah, kalau memang karena torch itu tidak disubsidi tokso itu dan pemeriksaannya tidak murah. Ya. Tidak murah. Nah, untuk menentukan waktunya kalau memang mau di 6 trimester digit. 1, iya, memeriksa toksonya negatif di trimester 1, saran kita adalah ya jaga sampai trimester 3 jangan sampai kontak. Gitu. Karena hasilnya tokso nggak ada itu bukan berarti dia tidak bisa kena nanti. Seperti itu. Kalau untuk pencegahannya sendiri berarti dok, karena kan dokter bilang di torch bukan berarti dia negatif terus gitu kan, supaya dia tetap negatif selama kehamilan. Jadi boleh nggak sih sebenarnya pelihara kucing? Nah itu pertanyaan ibu-ibu jadinya. Ya kalau sudah punya dari dulu kucing kesayangan kan nggak mungkin kita suruh buang kucingnya kan. Ya jadi satu-satunya cara ya paling mudah ya minimalkan kontak. Ya, minimalkan kontak terutama dengan kotoran kucingnya gitu. Ya selama hamil dijaga dulu gitu. Kemudian ya pencegahan, kalau itu pencegahan untuk tokso ya infeksi. Kalau pencegahan rubella, pencegahan varicella, ya jawabannya vaksinasi. Kapan vaksinasinya? Sebelum hamil pasti gitu. Ya, pasti sebelum hamil gitu. Karena kalau sudah hamil kita nggak boleh vaksin ibu hamil. Khusus untuk yang itu ya, 2 itu tidak bisa diberikan pada ibu hamil. Nah, kemudian yang ketiga, pencegahan secara umum adalah yang sudah terbukti adalah suplementasi asam folat. Ya, asam folat itu terbukti menurunkan angka kejadian kelainan pada sistem saraf pusat. Ya, kalau kita bilang istilah medisnya neural tube defect gitu ya. Ada yang kepalanya nggak terbentuk, ada yang ya itu. Nah, itu asam folat memang terbukti. Jadi suplementasi asam folat kita berikan biasanya dari 3 bulan sebelum dia mulai merencanakan kehamilan. Sebelum hamil ya. Ya. Jadi penting sekali untuk kita merencanakan kehamilan dari belum hamil ya dokter ya, supaya nanti juga outcome-nya lebih bagus, lebih bisa diprediksi bahwa hasilnya akan bagus. Nah dokter ada satu lagi pertanyaan ini sudah mendekati waktunya. Bagaimana dengan pemeriksaan USG 4 dimensi dokter? Nah itu sebenarnya dianjurkan untuk siapa? Karena tidak setiap fasilitas kesehatan pasti punya kan dok ya, untuk rumah sakit di daerah terutama. Gimana dokter Evert?
Jadi begini ya, USG 4 dimensi itu adalah 4 dimensi itu artinya adalah itu teknologi ya. Kalau kita bicara 2 dimensi itu kan 3D ya, panjang kali lebar kali tinggi kan ada dimensinya. Yang dimensi keempatnya adalah dimensi waktu, dia bisa seperti live streaming begitu. Ya, itu adalah teknologi ya. Jadi apakah semua harus wajib? Ya jawabannya tidak gitu. Jadi sering orang salah kaprah ya. USG feto maternal itu dikira pasti 4D gitu. Padahal jawabannya tidak, belum tentu gitu. USG feto maternal atau fetal scanning itu adalah tujuan kita adalah untuk mendeteksi adanya resiko kelainan kromosom atau ada tidaknya kelainan bawaan, kelainan organ. Bisa dengan atau tanpa menggunakan 4D gitu. Jadi tidak harus. Kalau saya disuruh USG feto maternal, apakah saya harus pakai 4D-nya? Nggak harus gitu. Karena standarnya memang bukan harus menggunakan 4D. 4D itu adalah teknologi. Kalau mau lihat lebih jelas, bolehlah dipakai. Ya, jadi kalau dibilang semua wanita hamil harus ada 4D dan di puskesmas harus ada 4D, ya jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi kalau untuk screening kelainan bawaan, saya anjurkan iya. Screening kelainan bawaan tidak melulu harus 4D. Berbeda itu. Screening kelainan bawaan itu adalah pekerjaan yang kita lakukan. Tekniknya bagaimana, ininya bagaimana. 4D itu adalah alatnya. Alatnya. Kalau nggak punya 4D, apakah saya bisa fetal scanning? Saya tetap bisa gitu. Menggunakan 2D saja bisa gitu. Ya, tapi kalau mungkin ingin image wajah yang lebih jelas, ya pasti 4D. Untuk dokumentasi gitu ya dok. Ya bisa untuk tujuan itu atau tujuan diagnostik ya. Diagnostik misalnya saya lihat bibir kok seperti bibir sumbing gitu misalnya. Jadi untuk memastikan saya pakai pasti 4D saya untuk lihat benar nggak dia sumbing. Gitu. Tapi pada dasarnya pada awalnya biasanya kita temukan itu tanpa menggunakan 4D gitu. Kalau mau melihat lebih jelas ya bisa. Oke. Kalau untuk kelainan feto maternal ya, kelainan bawaan itu apakah semuanya itu harus ketemu sama dokter konsultan dok ya? Ini mungkin pertanyaan bagi yang mereka tinggal di daerah tingkat 2. Ya, jadi kita beruntung sekali sebenarnya ya di Indonesia ini hampir semua kalau kita bilang semua SPOG lah kita boleh katakan semua itu paling tidak memiliki kemampuan untuk USG dasar ya. Paling tidak memiliki kemampuan untuk melakukan USG dasar. Jadi pasti bisa lah paling nggak setiap SPOG itu pasti bisa USG. Nah, kalau di luar negeri nggak selalu gitu. Nggak semua. Ya? Jadi tidak selalu. Tidak selalu. Saya tanya ya kebetulan saya pernah beberapa kali dapat ya pengalaman di luar negeri, nggak semua. Jadi bahkan ahli USG obstetri itu tidak semua dokter kandungan. Gitu. Dokter kandungan mungkin bisa mengirim ke si A untuk USG, balik dia baca hasilnya. Nggak semua gitu ya. Tapi kalau untuk feto maternal pasti bisa. Itu di luar negeri hampir sama. Gitu. Kalau kita di Indonesia memang USG, obstetri dan ginekologi dari dulu dipegang oleh dokter kandungan. Jadi pasti semua bisa. Untuk yang dasar ya. Tapi kalau memang tidak ada di daerahnya jauh gitu maternal ya nggak masalah di dokter SPG umum untuk screening awal. Apabila dicurigai ada sesuatu kok sepertinya ada yang nggak wajar, boleh dirujuk gitu. Ya kalau memang tenaganya nggak ada kan nggak bisa dipaksakan. Kita pakai resource gitu. Ya. Dan USG dasar itu kan sudah hampir semua bahkan dokter umum pun ada yang sudah menguasai USG dasar obstetri kan. Ya. Oke, oke. Thank you, dok. Nah, nggak kerasa nih kita udah hampir 40 menit, dok, ngobrolnya. Yeah, jadi teman-teman juga udah banyak yang join dari tadi, udah ada yang nanya juga. Mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan penting nggak untuk ibu hamil atau yang merencanakan kehamilan pada saat ini, supaya bisa tetap sehat dan juga baik ibunya ataupun janinnya? Iya, kalau mungkin pesan singkat. Jadi bagi ibu-ibu yang merencanakan atau sedang hamil, ya harus lebih berhati-hati. Tentunya yang pertama dalam hal mengkonsumsi obat-obatan atau bahan-bahan kimia tertentu, hindari alkohol,
Rokok itu bukan berarti semua ibu hamilnya merokok ya. Dari yang sering itu justru dari suaminya. Jadi dari suaminya merokok di sebelahnya itu dia terpapar sebagai perokok pasif. Kemudian kurangi konsumsi kafein, jadi hindari makanan mentah atau setengah matang ya untuk yang hamil muda. Dan tentunya suplementasi asam folat itu yang paling mudah, murah ya, dan terbukti efektif untuk menurunkan angka kelainan, terutama kelainan sistem saraf pusat. Dan bagi ibu hamil yang kita masukkan kategori high risk ya, terutama di usia 35 ke atas ya, saran saya ya untuk kontrolnya lebih ketat saja mungkin dari saya. Oke, ya. Dr. Evet Pangkahila untuk sharingnya terima kasih banyak pada siang hari ini. Aduh, senang banget dok. Ini kita udah lama banget gak ketemu dulu. Saya kok asisten presiden, sekarang udah jadi konsultan. Udah banyak ilmunya dan juga banyak di-sharing juga lewat berbagai seminar dan juga lewat IGTV. Saya yakin pasti ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang saat ini lagi hamil ataupun lagi merencanakan kehamilan. Sekali lagi terima kasih Dr. Evet ya, dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Dan teman-teman juga sehat selalu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang udah kita obrolin selama kurang lebih 40 menit ke belakang. Semoga lain waktu kita bisa kembali ngobrol dok untuk topik yang gak kalah seru. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Saya akhiri, selamat siang. Ya, selamat siang.